Selamat datang di tutorial processing kita yang ketiga. Pada tutorial ini kita akan bereksperimen lebih banyak tentang creative coding dengan menghasilkan satu animasi unik dengan menggunakan library image pada processing, dan kita juga akan menggunakan class runner yang telah kita kembangkan pada tutorial pertama. Kita akan mengeksplorasi library processing untuk menampilkan sebuah gambar. Kemudian kita akan mengembangkan algoritma runner kita dengan menggunakan satu behavior tertentu sesuai dengan keinginan kita. Tutorial ini bersifat bebas, tidak ada benar salah, jadi Anda sangat diharapkan untuk bereksperimen sendiri untuk mengubah behavior dari runner yang telah kita kembangkan sebelumnya agar dapat menghasilkan animasi yang sesuai dengan keinginan Anda. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan bereksperimen dengan image ya. Jadi sedikit desain tentang aplikasi yang akan kita gunakan, akan kita bangun. Jadi ini aplikasinya. Di aplikasi ini nanti akan ada sebuah gambar gitu ya. Tapi gambarnya kita akan tutup dulu ya dengan ya kita tutup lah ya, nggak ada gambarnya gitu ya. Dan ketika kita menekan sebuah mouse gitu, sebuah titik, dia akan mulai membuka gambarnya itu gitu ya, dengan berjalan melewati pixel-pixelnya itu untuk membuka gambarnya. Oke. Jadi semakin lama semakin banyak kita klik akan semakin banyak yang berjalan ya, pixelnya akan semakin lama semakin membuka ya, dan kalau misalnya udah banyak garisnya ya, semakin kelihatan gambarnya. Oke. Nah, kalau ingat dari tutorial yang pertama ya, di tutorial yang pertama kita ada membuat sebuah aplikasi ya, di mana aplikasi itu dia akan mensimulasikan sebuah titik yang akan berjalan ya mengikuti arah mouse-nya. Gitu ya. Namanya itu class runner gitu ya. Kita buat di tutorial kita yang pertama. Kalau misalnya belum paham tentang runner ini, bisa lihat tutorial yang pertama gitu ya. Dia akan berjalan secara random menuju posisi pointer dari mouse-nya itu ya. Supaya kita nggak terlalu banyak lagi ngodingnya, kita akan menggunakan class runner ini, class runner yang sudah kita bangun ini ya. Jadi kalau saya buka foldernya sebentar ya. Di tutorial yang pertama itu di sini ya. Coba saya buka dulu kelasnya. Ya ini ya. Jadi kita sudah punya class runner di sini. Kita akan pakai class runner ini aja. Jadi coba copy mulai dari class runner ini sampai di sini ya. Kemudian di folder kita ya, new tab. Kita bikin nama filenya runner. Oke. Dan kita copy. Ya. Harusnya sampai sini nggak ada masalah. Nggak ada kendala lah ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan runner ini, kita coba dulu mempelajari bagaimana cara menampilkan image di processing ya. Jadi processing ini memang konsepnya itu sangat mudah sekali. Jadi tidak seperti Java atau C++ ya, untuk meng-load image itu dia butuh library yang sangat ribet sekali gitu ya. Kalau di processing itu sangat mudah ya. Ini saya menggunakan kelas image ya, processing image gitu ya. Jadi kita tinggal load aja, kita masukkan nama filenya, kemudian image, foto, dan posisinya di mana gitu ya. Foto ini adalah objek dari image ini ya. Untuk nama filenya sendiri ini dia nggak ada itu ya, nggak ada path ya. Dia langsung nama filenya. Jadi pastikan kalau file kita itu sudah berada di satu folder dengan PDE kita gitu ya. Jadi itu kalau saya ini image opener, kebetulan nih saya hanya uji coba tadi, nama project kita itu image crawler ya.
Jadi di image scroller itu ada ini image Dota. Kebetulan saya suka main game Dota, jadi dibuat aja seperti ini. Oke, nah jadi kita coba load seperti biasa. Kita buat dulu void setupnya, di mana void setup ini kita masukkan ukuran windownya ya. Jadi kita bikin size mungkin ini agak sedikit besar lah ya. Kita buat 1920 1080 ya, Full HD ukurannya ya. Kemudian kita bilang image sama dengan langsung panggil load image. Nama kita adalah dota2.jpg kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, kita pastikan kalau namanya itu benar ya. Ya, dota.jpg. Load image ya. Oke. Kemudian di void display kita bisa tampilkan image-nya image ya. Apa image yang mau kita tampilkan, posisinya di 0,0. Oke. Coba kita gambar. Sebentar. Bukan image ya. Iya, benar harusnya. Image, coba load image dota2.jpg nama filenya apakah sudah tepat? Dota.jpg, salah ya. Nggak ada. Oh iya, ini ada errornya ya. Is missing or inaccessible ya. Dota.jpg. Oke, tetap juga tidak ada itu gambarnya. Coba kita lihat sebentar. Simple sekali salahnya. Bukan display draw. Kebiasaan. Oke, udah benar ya. Jadi posisi 0,0 dia akan gambar dari atas. Kita tidak, ini berbeda dengan tutorial sebelumnya di mana kita mengkonversi sistem koordinatnya si processing. Di sini kita enggak ya, kita pakai sistem koordinat yang processing asli. Kita nggak perlu konversi karena kebetulan nanti untuk menggambar objeknya juga nggak nggak seribet kita menggambar bola itu gitu. Ya. Oke, nah sekarang untuk runnernya gimana? Untuk runnernya, jadi kita sudah punya image ya. Image itu ada beberapa cara untuk memanipulasi ya. Bisa dilihat di image ini ada banyak simulasi, bisa di mask, bisa di blend color gitu ya, bisa di blend gitu ya. Kita juga bisa mengubah kontrasnya, bisa mengubah brightness-nya itu bisa di sini semua gitu ya. Tapi yang paling menarik mungkin adalah kalau misalnya kita mau bikin sesuai dengan desain kita itu, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana, jadi kalau misalnya kita lihat nih kan runner ini kan dia menggambar garis ya. Dia gambar garisnya itu berdasarkan warna. Yang paling penting itu adalah bagaimana menentukan warna si garisnya ini agar sesuai dengan warna image-nya gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Gampang ya. Kita kirim aja image-nya kemari ya. Jadi saya buat variabel pimage img ya. Terus saya bilang kalau pimage img ya, dan ini variabel yang dikirim sama dia, berarti saya bikin img sama dengan img ya. Jadi kurang lebih sama dengan ypos dan vpos ini. Nah, sekarang waktu dia ngeran, dia kan waktu dia berjalan dia kan akan menggambar line nih ya dari tutorial yang pertama. Dia akan gambar line dari expose ke ypos dan expose next dan ypos next ya. Tapi kita belum bilang warnanya ini apa gitu. Nah, jadi untuk warnanya ini kita bisa bilang kita ambil dulu warna dari si image-nya ini. Pada posisi yang mana? Ini kan dia berjalan dari expose expose next, ypos next kan? Berarti kita lihat posisi warnanya itu di expose dan ypos. Oh, sorry. Lupa lagi. Ya, ulangi lagi ya. Jadi ini kan kita mau menggambar line ya dari expose ypos ke expose next, ypos next gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mensimulasikan supaya warna garis itu sesuai dengan warna gambarnya? Ya kita ambil aja warna pixelnya di expose dan ypos. Caranya gimana? Kita bilang di sini color pix, kita bikin color aja ya. Pix sama dengan img ya. Ini adalah image-nya itu dot
get ya. Ada fungsi get pada image ini dan parameternya itu ada dua. Coba kita lihat di pimage ya. Pimage itu ada fungsi get ya. Get pimage di mana dia akan mengembalikan color. Ini contohnya ya. Dia akan mengembalikan color warna ya dengan kalau kita masukkan pixel 240 kali 360 gitu misalnya ya. Jadi kita bisa bikin 240. Oh, sini kita bikin expose saja, expose dan ypos di sini. Kenapa dia bukan expose next dan ypos next? Karena kan dia menggambar garis dari expose menuju expose next gitu. Sebenarnya nggak begitu maruh ya sih. Dua-duanya juga bakal menampilkan hasil yang mirip walaupun nggak persis sama gitu. Tapi kurang lebih sama lah gitu ya. Nah, ini kenapa error? Karena expose dan ypos itu adalah indeks, ya. Sementara kita bilang di sini expose sama yposnya itu adalah floating point, ya. Kalau indeks itu biasanya integer, jadi dia inputnya itu integer, ya. Ini contohnya nih 200, ya sorry, ini 240, 360, nggak ada desimalnya, ya. Berarti kita harus ubah ini ke integer dan kita ubah ini ke integer. Oke, dia akan balikkan pix. Tentunya pix ini belum kita pakai. Gimana caranya untuk menggunakan pixnya? Gampang, kita bikin aja stroke color. Apa ini stroke ini? Stroke ini untuk mengatakan warna garis yang mau saya pakai itu adalah color. Pada tutorial yang sebelumnya kita pakai fill, ya, fill color. Fill itu untuk apa? Kalau kita menggambar objek, gambar warnai isinya dengan menggunakan color fill ini. Ya. Tapi kita bukan menggambar bola, kita menggambar garis. Jadi garis itu fill-nya itu nggak ada, yang ada stroke-nya ya. Jadi ini nggak perlu, kita cukup pakai stroke aja. Oke? Nah, sekarang runner-nya sudah sesuai ya. Gimana cara kita mengimplementasikannya? Ya kita bikin aja objeknya di sini ya. Runner R1 ya. Kemudian kita bilang R1, R1 dot apa nama fungsi untuk setupnya ini ya, setup ya. Setup kita mulai dari eh, tengah aja ya. Width bagi 2,0 f, height bagi 2,0 f ya. Dan image-nya apa? IMG. Oke. Dan setiap kali gambar kita bilang ini nggak usah kita pakai lagi karena kita nggak menggambar garisnya. Kita bikin R1 dot display ya. Nama fungsinya display di runner ini ya. Nih ya, void display. Oke, coba kita tes. Ada error. Oh iya benar. Bukan stroke dia ya. Sebentar. Oke, coba kita cari align nih ya. Biasanya kalau di filter aja nih ya, line. Dia ada kelihatannya, ini ada stroke-nya nih. Bener nih. Stroke-nya error parameter near color. Oh, sorry. Kok color sih? Aduh, udah pikun. Pix lah ya. Kan nama variabelnya pix gitu ya. Aduh, kebiasaan nih. Oke, coba kita jalankan. Error dia null pointer exception ya. Di mana dia null pointer exception-nya kemungkinan besar di oh sini ya, sini null pointer. Kita set variabel R1 dari kelas runner tapi kita nggak inisialisasi ya. Jadi harus kita inisialisasi dulu. New runner. Sebenarnya bisa kita gabungkan setupnya ini di runner tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita jalankan. Nah itu dia udah ngikut ya. Tuh. Kita bisa lihat kalau warna garisnya itu dia mengambil warna dari si gambarnya. Ya, tentunya ini akan sangat lama sekali dia baru terbuka gambarnya semua ya, karena ukuran garisnya itu kecil gitu. Oke, nah sekarang coba kita perbaiki dulu. Tadi ada yang salah sedikit ya sebelumnya ya. Mungkin ini dari tutorial sebelumnya juga udah salah ini. Ini ada garis dasar ini kenapa? Karena memang saya bikin expose next, ypos next-nya kan 0 kan. Terus saya set ininya di tengah, origin kan, 0,0 pas di tengah. Jadi dia akan menggambar garis dari atas ke tengah-tengah gambarnya itu gitu ya. Ini kan saya set nih expose sama ypos-nya ya ke 920 bagi 2, ini 180 bagi 2. Jadi dia gambar garis dari expose ypos itu di tengah-tengah dari window kita ke
expose next expose next 0 ini gitu. Jadi salah gitu ya. Jadi mendingan kita set aja juga expose next-nya sama dengan expose ya, dan y post next-nya sama dengan y post ya. Jadi sebenarnya simple sekali tadi errornya ya. Kita kan ini ya, ini saya itu aja jelaskan aja ya. Kenapa ada garis di tengah tadi? Karena kita pindahkan expose y post-nya kemari. Tapi expose sama next sama y post next-nya itu masih di atas sini gitu. Jadi dia gambar garis. Pertama kali dia dijalankan dia gambar garis gitu ya. Tapi kalau udah kita buat y post next-nya sama dengan x post next, maka dia garisnya itu dia akan mulai dari awal. Gitu ya, nggak ada lagi garis tengahnya itu. Oke, cukup menarik. Sekarang kita akan coba buat lebih menarik lagi ya. Kita akan coba implementasikan mouse release ya. Dimana kalau setiap kali kita klik di window kita, dia akan membuat sebuah runner baru ya, dan runner itu akan mengikuti mouse kita ya, behaviornya sama gitu ya. Jadi karena akan ada banyak runner, saya bikin aja release runner runners ya. Saya buat sebuah release di sini. Kemudian void mouse release ya. Sama seperti tutorial yang sebelumnya, kita override mouse release-nya supaya kita bisa masukkan kode di sini ketika tombol mouse-nya dilepas. Kita bilang runner r sama dengan new runner ya. Kemudian kita buat r.setup ya. Posisi awalnya di mana? Posisi awalnya di tempat kita melepaskan mouse-nya, berarti mouse X dan mouse Y. Image-nya standar IMG gitu. Ya. Baru runners.add r. Oke, kita nggak perlu runner satu lagi, jadi kita bisa hapus. Di sini juga kita nggak perlu lagi, bisa kita hapus. Nah, di sini gimana caranya? Ya, sama seperti kemarin, kita loop lagi sesuai dengan banyaknya runner yang ada di release kita. Runners.size i++. Up. Baru kita bikin r. Kita bikin aja variabel di atasnya ya, runner r. R sama dengan runners.get i. Ya, ini dia akan error. Kenapa? Karena dia akan membalikkan objek, bukan runner. Jadi kita harus convert lagi ke runner. Ya, baru kita bikin display. Oke, gampang ya. Kita bikin sebuah release. Isinya adalah objek runner. Setiap kali mouse-nya kita rilis, dia akan bikin runner baru. Dia set posisi awalnya di mouse X dan mouse Y di tempat kita meletakkan mouse-nya, dan kita set image-nya. Kemudian kita tambahkan di release kita. Pada proses penggambaran, untuk setiap runner yang ada di release kita gambar gitu ya. Coba kita tes. Pasti errornya adalah release-nya belum diinisialisasi, masih 0 ya. Null pointer exception ya. Kita masukkan runners.add tapi kita belum inisialisasi di sini. Jadi di setupnya bagusnya kita inisialisasi. New release, sebenarnya ini sangat-sangat Java ya. Dia harus spesifik, kalau ada deklarasi harus ada definisi, kalau nggak error gitu ya. Oke, kita tes. Nah, cukup berhasil ya. Banyak jadinya. Dan runner itu akan mengikuti mouse kita ya, behaviornya sama gitu. Ya, semakin banyak kita klik, semakin banyak yang mengikuti itu kita. Dan semakin banyak kelihatan gambarnya. Ya, jadi sekarang karena udah banyak, jadi saya nggak perlu klik lagi, saya cukup arahkan aja mouse-nya supaya semua gambarnya kelihatan. Jadi sama kayak paint gitu ya, menarik. Oke, keren. Tapi saya mau coba itu lagi. Saya mau ubah behavior dari runnernya ini ya. Jadi saya nggak mau runner mengikuti mouse tadi ya. Kenapa? Karena terlalu banyak yang ya, kalau udah banyak saya klik, dia banyak yang runnernya itu bakal melewati pixel-pixel yang udah dibuka gitu. Nggak masalah sih sebenarnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini kan pixelnya udah dijalanin, dia tetap jalanin. Malah dia nggak ke atas gitu.
Saya nggak mau seperti itu behaviornya. Saya mau ubah dulu behaviornya. Jadi gimana behaviornya? Ya, ketika saya klik, ya, dia akan menembak 4 runner, satu ke atas, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke bawah, ya. Tentunya dengan nilai random tertentu lah ya gitu. Ya, ini juga nilai random tertentu, ini juga nilai random tertentu. Ya. Dan supaya nggak terlalu uniform, saya akan set destination-nya itu ya di batas-batasnya ya. Jadi kalau misalnya ini adalah gambarnya ya, dan di sini adalah dikliknya, saya bilanglah itu source-nya ya, source ya. Nanti dia akan set satu vektor di sini ya, satu posisi sini, satu posisi di sini random acak, satu posisi sini di batas-batas ya. Kemudian dia akan arahkan runnernya ke atas sini, dia akan arahkan runnernya ke samping sini, dia akan arahkan runnernya ke sini, dia akan arahkan seperti ini. Oke, jadi ketika saya klik seperti itu juga, klik lagi di sini seperti itu juga, gitu ya. Nah, kita buat kelas baru aja ya, supaya nggak terlalu ribet. Kita bikin kelas baru, namanya itu adalah source ya, di mana source ini dia adalah sumber dari si runnernya ya. Jadi dia pasti punya 4 buah runner ya, runner R1, R2, R3, R4 ya, di mana ini kita komen aja ya, R1 top, R2 right, R2 right, R3 bottom, R4 left. Oke. Saya kirim image-nya kemari aja ya, nggak ada pengaruh sebenarnya. Jadi saya bikin di sini setup juga, void setup ya, sama persis dengan runner ini ya. Sama persis dengan runner ini, kenapa? Karena emang ya kebutuhannya juga sama ya, untuk source-nya itu sumbernya dari mana gitu ya. Kita bilang punya positionnya di sini ya, float, expose, ypos sama dengan 0 ya. Kita nggak perlu expose, next, karena kita nggak menggambar garis di source-nya ini, kita hanya membuat itu runner ya. Baru kita inisialisasi runnernya, R1 sama dengan new runner ya, R2 sama dengan new runner, R3 sama dengan new runner, R4 sama dengan new runner. Oke. Dan setiap kali saya display void display, saya akan menggambar keempat runnernya ya. R1.display, R2.display. Bisa nggak kita pakai array ini atau pakai array list? Bisa, nggak ada masalah ya. Ini saya cuman lagi malas mikir aja supaya lebih mudah dibaca codingannya walaupun nggak lebih menarik. Oh, sebentar, ini method fungsi kok nggak ada parameternya. Oke. Nah, aduh, sorry, lupa lagi saya ubah ya. Sorry. Jadi saya set ini tadi, ya. Kemudian saya bikin displaynya. Ini runnernya saya inisialisasi, ya. Jadi ini kelas source-nya, ya. Mungkin bisa saya set di sini juga R1 dot setup, ya. Expose ypos img, ya. Sama juga dengan yang lain ya. Jangan lupa nanti kalau mau copy paste jangan lupa diubah itunya ya. R2, R3, R4. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di displaynya ini ya, kita butuh destination-nya itu kemana gitu ya. Apakah ke atas, ke samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan, atau ke bawah. Kita butuh destination ya. Jadi setupnya ini nggak cukup ini ya. Jadi kita butuh destination, kita butuh variabel baru di sini ya. Kita bilang aja ini kan expose, ypos, float,
destination gitu ya. Post terus float y destination post. Oke. Kita bikin seperti ini ya. Jadi ini untuk menyimpan tujuannya dia kemana nih. Dia ngarahnya itu kemana. Kalau ini kan kita ngikutin mouse-nya ini ya. Mouse X dan mouse Y. Kalau ini saya nggak mau. Dia mau ngikutin X post sama Y postnya ini. Ya. Berarti kita tambahin variabel baru. Float X des post. Ya. Sama dengan 0 aja. Ini nggak perlu pakai underscore di sini ya, karena itu parameter jadi saya perlu pakai underscore. Y despos sama dengan 0,0f. Ya. Jadi ini kalau tadi destination-nya dia ngikutin mouse X-nya, berarti saya ubah jadi destination post. Kalau ini tadi ngikutin mouse Y, saya ubah jadi destination post untuk Y-nya. Oke? Dan di source-nya ini kita, sorry. Ya, ini error ya pasti ya. Kenapa? Karena kita belum kirim destination-nya. Oke. Nah, sekarang kita perlu bikin destination-nya. Gimana cara bikin destination-nya? Mungkin kita bisa lihat image-nya ya. Jadi kalau untuk ini kan kita mau ke atas, ke kiri, ke kanan ya. Jadi kalau misalnya top itu ya, set destination top itu artinya y-nya sama dengan 0 ya, karena di atas itu y-nya pasti mulai dari 0 ya. X sama dengan random gitu ya. Jadi saya bikin di sini float x, y sama dengan 0 ya untuk di awalnya. Oh, sorry. Baru saya bilang x sama dengan random berapa? img dot width bisa nggak? Harusnya bisa ya. Nggak. img coba kita balik lagi apa variabelnya untuk mengambil lebarnya si image-nya. With fields. Oh ya, dia fields ya, bukan method. Berarti saya bisa panggil kayak gini. Ya. Dia ini error karena ini bilangan random ya dari 0 sampai with. Ini bukan random. Oke. Dia akan ambil bilangan random dari 0 sampai lebarnya berapa, panjangnya berapa ya, dari kiri ke kanan dan untuk y-nya sama dengan 0 karena ini di atas kan. Ya. Jadi kita bikin r1.setupnya itu adalah x dan y, baru image. Oke. Untuk yang kedua, ini dia di left. Kalau left itu x-nya berarti height ya. Sorry. Kok left sih? Right ya, right. Jadi kita dari atas ke kanan gitu ya. Kita bikin y-nya itu, x-nya itu height dan y-nya adalah random. Ya. Jadi di sini kita bikin img.height ya. Dan ini adalah random 0, sorry. Sorry. Bukan height nih, width. Ya, x-nya itu width. Iyalah ya, width itu kan x ya. img.height. Ya. Baru kita tembak lagi di sini, x, y. Oke. Sama lagi di sini. Ya, ini berarti bottom. Bottom itu adalah x-nya adalah random dan y-nya adalah height. Ya. Jadi ini adalah random 0, image width dan ini adalah image.height. Ya, di sini kita bikin x, y, img. Oke, dan yang terakhir ini dia di left. Kalau left berarti x-nya 0 ya, karena di kiri dia ya, paling kiri, dan y-nya adalah random. Ya, jadi ini 0. Dan supaya gampang kita copy ini di sini. Ya.
X, Y, IMG. Oke, menarik ya. Gampang ya konsepnya ya, walaupun ini sebenarnya berulang codingannya, tapi mudah untuk dimengerti. Ya, jadi destination-nya saya bikin ini yang di atas ya, ini yang di atas, ini yang di kanan, ini yang di bawah, ini yang di kiri, searah jarum jamnya ya, atas, kanan, bawah, kiri. Ketika kita klik, kita jangan bikin runner, kita bikin source ya, source s sama dengan new source ya, s.setup. Parameternya apa aja? Sumber mouse-nya, mouse X, dan IMG-nya. Dan saya add S. Ini saya bikin release of source, sources, ya. Dan saya bikin, ya, hati-hati kalau copy paste ya, harus telaten nanti jadi jangan salah itunya. Saya bikin S saja nih. S source S display. Oke, coba kita tes berhasil atau enggak. Wah, salah semua itu. X sama Y-nya itu kenapa ke situ semua? Ada apa ini? Coba kita lihat lagi ya, salahnya di mana. Saya bikin X random image with Y, oke. Image IMG with random, oke. Saya masukkan X, Y-nya. Oke, ini kemungkinan ini adalah eh pas by reference ini. Coba sebentar ya. Coba saya debugging dulu ya. Print line X tambah Y. Oke, jadi untuk setiap kali saya mau inisialisasi runnernya, saya print coba X sama Y-nya. Tadi kayaknya arah X sama Y-nya sama semua ya. Oke, coba kita lihat. Ini ya, ini yang pertama ya. Ini di top, oke. Ini di right, benar. Ini di bottom. Em, ya benar sih. Ini di right, ini di bottom, ini di left. Oke, coba kita lihat di sini. Ini dia X destination post ya. X destination post lebih besar daripada X post. Oh, oke, salah di sini ya. Ini masih X post next dan Y post next ya, masih kita ubah nih ya. Harusnya itu X destination postnya ya di sini ya. Baru X ini kita belum inisialisasi destinationnya gini. Malah jadi salah ya. Destinationnya kan harus disimpan juga. Kita nggak simpan tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita tes. Wow, salah. Salah lagi. Salahnya di mana? Expose. Next-nya belum disimpan. Sama kayak tadi yang pertama kali kita gambar, dia muncul garisnya, ya. Jadi saya bikin sini expose, y post next sama dengan y post. Oke, coba kita tes lagi. Iya. Nah, udah ya, pas ya. Jadi akan ada satu yang ke bawah, satu ke atas, ya mungkin nggak bakal terus muncul seperti itu ya. Mungkin ini terlalu cepat ya. Coba saya kurangi kecepatannya ya. Ini satu aja bikin ya, jangan 10 ya. Kita tes. Iya. Nah, gitu kan lebih lucu dia. Ya. Ini dia bakal garis terus ya. Karena randomnya dia nggak selamanya X sih. Kalau udah menuju itunya dia bakal garis lurus ya. Gitu. Makin lama makin kelihatan nggak ya? Kelihatan juga sih harusnya. Ya, itu gambarnya makin lama makin kelihatan. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan? Gini, kita bisa set ya.
Kalau misalnya runnernya sudah menuju destinasi, kita disable aja runnernya, ya. Kalau misalnya si source-nya ini semua runnernya udah disable, kita hapus aja dari release-nya gitu. Karena kalau dia udah sampai destinasi, dia nggak akan jalan lagi, ya kan? Nah, jadi kita bisa set boolean di sini. Boolean is reach. By default kita bikin nilainya salah aja, ya. Terus kita bilang di sini, eh ini dia bilang y destination mana? Oke. Ya ini masalah ya, karena dia, oh ini tambah satu ya, harusnya nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya if x destination post sama dengan expose ya, and sebentar, ini ada dua berarti ya, ada dua dia itunya, and y destination post sama dengan y post, maka kita bilang is reach sama dengan true ya. Baru kita bilang di sini else nih ya. Jadi kita nggak perlu kerjain lagi kalau misalnya dia sudah disable ya. Ini saya pindahin ke dalam sini gitu ya. Else nih ya, nih dia ada masalah nih memang kalau processing, dia nggak nge-tap sendiri, nggak ngerapiin sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia eh is reach ya, udah reach, dia nggak perlu lagi masuk kemari ya. Jadi dia akan bandingkan. Nah, si source-nya juga kalau misalnya if r1 dot is reach ya, baru kita display r1 dot is reach gini, dia bukan metode ya, variabel, baru kita display seperti ini ya. Kita copy untuk R2, R3 dan R4. Hati-hati kalau copy paste, pastikan sudah sinkron ya, jangan nanti di copy paste semuanya jadi R. Ini kayak ini kan salah nih kan. Harusnya ini R3 ya, R3, ini R3 ya, dia akan display. Oke. Ini sebenarnya nggak bisa kita cek ya. Kita cuman bisa cek kalau sebenarnya bisa aja sih, nggak masalah sih ya. Salah semua dia. Belum is reach lah ya sebenarnya, terbalik ya, bukan is reach. Kalau misalnya dia belum reach ya, baru kita akan ini, coba kita set ini, dia masih jalan ya. Ya, kenapa dia masih jalan? Ini dia nggak bakal sampai-sampai ya. Ini sampainya di mana ya? Dia bakal terus, harusnya dia berhenti sih di atas. Nih dia berhenti ya. Dia udah mencapai destination-nya, dia berhenti. Oke, nah terus kita bikin lagi di source-nya. Boolean is still running sama dengan false. Ya. Nah, kalau misalnya ada satu aja runner-nya yang masih jalan, berarti dia masih running kan? Nah, jadi kita bikin di sini is running sama dengan true ya. Jadi kita set dulu sini is running sama dengan false ya. Apa sih? Is running aja lah ya. Is running. Ya. Tapi kita set di sini terus semua. Ya. Artinya apa? Ketika dia jalankan fungsinya ini, ya. Ketika dia jalankan fungsi di place-nya ini, dia akan set false, ya. Tapi kalau ada satu aja dari keempat if-nya yang dia masuk, maka dia akan bernilai true. Berarti masih ada yang jalan dari empat ini kan, gitu, ya. Kurang lebih seperti itulah konsepnya,
ya. Kita coba contohkan di sini ya. If s kita bilang kalau s dot apa is running. Kalau misalnya dia nggak running lagi, kita print aja gitu ya. Kita bikin print line hmm, uh, one source is has already stopped running ya. Supaya nggak banyak kali yang di print, print yang lain kita hapus ya. Tadi ada ngeprint juga itu ya, itunya ya. Mana yang ada print? Ah ini nih, ini ya. Ini saya hapus, saya hapus, saya hapus, saya hapus supaya nggak terlalu banyak yang di print. Oke, coba kita tes. Mungkin di ujung-ujung ini yang bisa itu ya kelihatannya deket-deket. Ada nggak yang dia udah berhenti semua? Tapi susah juga ya. Kenapa? Karena kalau kita taruh di ujung ini kan tetap aja dia harus mencapai di yang kanan itu yang jauhnya bukan main gitu. Ya, nggak masalah sih sebenarnya. Ya, ini bakal kita jalanin terus juga bakal bakal selesai pada akhirnya. Ya, tapi yang saya mau tunjukkan mungkin ini nggak usah kita berhentiin, tetap aja kita jalanin. Ya, sorry, ini dari tadi lewat batas melulu ya. Ya, sampai ada yang benar-benar berhenti. Tapi yang saya mau buat adalah kalau misalnya dia sudah berhenti, kita hapus saja source-nya itu dari sini. Sources dot remove i dan i minus minus kurangi ya. Sampai sekarang belum ada pastinya ya. Karena jauh ini ke kiri dan ke kanan nih. Kita taruh di bawah, dia jauh ke atas. Kita taruh di kanan, paling cepat ya harus di tengah ya. Itu pun tergantung dari nilai randomnya juga ya. Belum tentu dia garis lurus ke atas ke bawah kan. Gitu. Sampai sekarang belum ada ya. Jadi penasaran juga. Ya, gambarnya udah mulai kelihatan ya. Mungkin yang bisa kita lakukan kita percepat bisa kali ya. Kita percepat jadi eh, 5 gitu. Tapi nanti saya takutnya kalau kita bikin 5, dia nggak bakal nyampe ke destinationnya nih. Dia lompat-lompat terus, overshoot, 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 overshoot gitu. Nggak bakal nyampe gitu. Ya. Kalau jaraknya 4, dia lompat 5 ke min 1. Jarak, terus dia lompat lagi 5 ke 4 lagi. Min 1, 4, min 1, 4 gitu. Jadi balik-balik aja terus dia. Ya. Ya itu cuma masalah efisiensi aja sih sebenarnya. Eh, nggak ada pengaruhnya. Mungkin coba kalau misalnya kita perbesar struknya, tapi perbesar struk jadi gambarnya jadi lucu nanti ya. Coba kita tes aja ya. Kalau misalnya struknya kita perbesar gitu ya. Coba kita lihat line. Ini stroke, ini stroke week ya. Stroke weeknya kita bikin 4 coba ya. Jadi aneh dia. Kenapa? Karena warnanya kan satu, sementara dia mengcover 4 pixel gitu ya. Cek kita tes. Nah, itu ya. Oh iya, heeh. Gambarnya jadi nggak detail, jadi bulat-bulat deh ya. Hmm. Karena dia mengcover 4 pixel ya, tapi yang diambil hanya satu warna aja gitu, satu warna yang berada di tengah gitu ya. Jadi gambarnya jadi nggak jelas. Bukan nggak jelas sih, jadi blobby gambarnya istilahnya blobby ya. Ini lambang Dotanya udah kelihatan. Ya, ini kenapa ada garis-garis lurus ini? Karena dia udah sampai X-nya ya. Dia udah sejajar, jadi dia narik garis lurus saja. Dia kan mau mencapai destination-nya. Tuh nih gambarnya Blueby ya. Bisa kelihatan kan ini? Hmm, tuh. Lucu gambarnya jadinya. Nggak detail seperti gambar aslinya. Oke,
Oke, saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini ya. Kita sudah belajar tentang image, kita sudah belajar tentang bagaimana manipulasi image ya, dan kita sudah mengembangkan runner kita untuk melakukan creative coding. Memang agak sedikit abstrak ya yang kita lakukan pada hari ini ya, tidak tidak natural gitu ya, jarang terlihat. Tapi itulah intinya dari creative coding ya. Jadi kita bisa